Apa kata beliau? Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ilallah. Tolong tunjuk ajar aku jalan terdekat menuju Allah. Jadi kalau kayak sekarang ini banyak yang nanya, Ustaz, Buya, Kiai, itu kalau nanya ke ulama, gimana cara cepat kenal Allah? Sama, Sayyidina Ali nanyanya begitu. Jadi boleh nggak nanya begitu? Bukan boleh lagi Pak, diharuskan. Zaman udah begini, ya. Covid menyerang kapan saja, maka kita harus siap dengan ma'rifatullah. Apa jawaban Nabi? Oh, dia tambahin, wa ashaluha ala ibadih. Cepet, ringan. Enak ya? Cepet tapi jangan berat. Itu sukanya antum kan? Kalau antum kan nggak mau disuruh puasa 40 hari kan nggak mau. Melek 20 hari kan nggak mau. Disuruh zikir 70.000 kali kan nggak mau. Maunya yang paling cepet, paling mudah. Wa afdaluha indahu, dan lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 sekaligus, lebih dekat, lebih ringan, lebih tinggi di sisi Allah. Ini pinternya Sayyidina Ali kalau nanya. Apa kata Nabi? Alaika bimudawamati dzikrillah sirran wa jahran. Wahai Ali, hendaklah engkau melanggengkan zikir baik sir tersembunyi ataupun jahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Insyaallah Bapak, Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, pada pagi yang berkah ini kita akan mengkaji kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Sudah ada terjemahannya, silakan dicari. Namun alhamdulillah saya dapat hadiah dari masjid, warnanya masih kuning. Kitab kuning lah. Akhirnya kita punya 2 Ustaz, ya. Alhamdulillah. Ada satu pasal ketinggalan sebelum masuk ke bab mengambil bayat atau talqin kepada guru. Ada satu pasal tertinggal. Sebelumnya mari kita buka dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka mata pikiran kita dan memberkahi pengarang kitab, Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syadili Al-Qadiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Bab yang paling penting di sini adalah al-bahth anil waris al-Muhammadi. Mencari pewaris Nabi yang berhak menjadi mursyid. Jadi mursyid itu siapa? Gitu ya. Bukan orang yang sekedar dapat ijazah, itu belum tentu. Mungkin dia dapat ijazah kemursyidan, tapi kualitasnya bisa jadi belum. Ya. Kita ringkas saja. Jika seorang dokter harus sekolah dulu, harus ada praktek dulu, koas. Lalu ada jam terbangnya. Dokter yang sudah lama berbeda kualitasnya dengan dokter yang baru. Benar gak? Tukang urut juga begitu. Sekali pegang, udah tahu dia ini penyasalahnya ini. Jika ilmu yang zahir, mesti ada proses. Ada pengangkatan, ada izin supaya tidak malpraktek, maka seorang mursyid, seorang murabbi, seorang guide rohani, dia mesti punya 4 kriteria minimal. Apa yang pertama? Ayyakuna aliman bil faraidil ainiyah. Di kitab saya halaman 69. Dia mengerti apa yang fardu ain. Gak mesti dia seorang mufti, seorang ulama besar. Yang penting dia mengerti persoalan apa yang wajib, apa yang sunnat. Itu cukup. Jadi tidak menjadi syarat seorang mursyid itu dia
orang yang jago baca kitab. Tapi yang penting dia mengerti persoalan apa? Persoalan yang wajib. Ya. Yang kedua, ini yang paling mahal, ayyakuna arifan billah. Mursyid itu harus tahu mengenal arif kepada Allah. Harus punya ilmu ma'rifat. Mursyid ini ibarat sopir bus, kalau nggak tahu jalan gimana? Sopir bus kalau masih pakai GPS itu bakal sesat. Tapi kalau sopir busnya GPS sudah di dalam dadanya, mau tersesat, dia bilang, tenang, ada jalan lain. Dia bisa buat jalan sendiri. Itu mursyid. Karena dia arif. Dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sempit atau luas, Pak? Allah wasi'. Apa arti wasi'? Maha luas. Maka jalan menuju Allah itu banyak. Oleh karena itu, orang-orang yang mengerdilkan torikot orang lain, lalu membesar-besarkan torikotnya, dia sama dengan orang-orang Badui yang dulu berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, selain itu nggak usah dirahmati. Apa kata Nabi? Dayakta rahmat Allah. Kamu telah mengerdilkan rahmat Allah. Jadi hati-hati yang punya mazhab, punya manhaj, punya torikot, silahkan percaya dengan guru, yakin dengan ilmu guru, tapi jangan merendahkan torikot yang lain. Ntar kualat antum. Ya. Terjadi makomnya makom Badui. Ya. Beda dengan makom-makom yang lain. Dulu Umar begitu, awal-awal, tapi setelah mengerti beliau nggak begitu lagi. Lagi di luar, mendengar ada orang baca Quran, beda yang dia dengar dari Nabi, itu orang dia seret. Kamu harus bertanggung jawab depan Nabi. Kan gitu bahasa-bahasa orang yang baru mengerti. Lalu Nabi kemudian bertanya, apa yang engkau baca? Dibacalah oleh orang yang disalahkan oleh Umar. Apa kata Nabi? Hakada uzil, begitulah ayat Quran diturunkan. Umar, kamu baca. Dibaca oleh Sayyidina Umar berbeda sedikit dengan yang dibaca orang itu. Apa kata Nabi? Begitu juga diturunkan. Umar jadi faham bahwa jalan kebenaran itu banyak. Jadi jalan kebenaran itu luas, Pak. Namun iklan kecap nih bahaya ya. Hati-hati. Malu-maluin. Sesama torikot, sesama sufi, saling hantam menghantam. Malu-maluin ya. Ayyakuna khabiran bitara'iq tazqiyatin nufus wa wasaili tarbiyatiha. Mengerti metodologi praktek pembersihan jiwa. Bukan hanya hafalan. Ini kan saya baca hafalan. Ini sebenarnya saya baca kitab begini. Ada dua hal Bapak, Saudara yang makan Allah. Pertama biar saya nggak ngantuk. Karena biasanya subuh-subuh begini, malam tadi saya belum tidur biasanya. Yang kedua, karena mobilitas kita banyak, kapan saya baca kitabnya lagi kalau bukan sembari ngajar? Kira-kira begitu. Jadi seorang mursyid harus mengerti metode-metode apa? Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan gak boleh kaku. Kalimatnya tara'iq, jalan-jalan, metode-metode, bukan satu. Wasail bukan wasilah, cara-cara, media-media. Jadi seorang mursyid itu yang ideal gak boleh kaku. Dia harus berkembang. Seperti itu yang diajarin guru saya, selesai. Kalau gak suka keluar, gak begitu Pak. Tinggalin aja guru begitu, ya. Guru kayak gitu tuh tinggalin aja. Antum gak berkembang sama dia. Gak akan berkembang, malah tambah keras. Kita itu belajar tasawuf untuk melembutkan kolbu, bukan untuk tambah fanatis. Ya. Dan yang keempat, ini sangat penting juga, ayyakuna ma'zunan bil irsyad min syaikhi. Ada SIM, surat izin menjadi mursyid. Itu yang kita sebut ijazah tertulis atau lisan yang ada saksinya. Jadi guru-guru
yang ngajarin zikir itu wajib punya ijazah. Kalau enggak, berhenti. Kenapa? Itu jaminan. Contoh sederhana. Saya kalau ngajar di kampus syaratnya apa? Harus doktor. Diserahin enggak fotokopinya ke kampus? Diserahin Pak sebagai bukti. Siapa yang mengizinkan? Rektornya. Siapa yang mengangkat saya jadi rektor? Jadi doktor? Rektor di kampus saya dulu. Jika ilmu akal mesti diangkat, mesti ada ujiannya, mesti ada latihannya. Masa ilmu yang sangat berbahaya kalau tidak ada guru ini, terus tiba-tiba orang ngaku jadi mursyid tanpa ada guru yang mengangkat. Ya. Nah, itu mustahil. Itu mustahil, ya. Nah, ini penting. Jadi ada 4. Apa yang pertama? Si mursyid mengerti ilmu fikih walaupun tidak sampai level ulama mufti. Yang kedua, dia punya ilmu ma'rifatullah. Nah, inilah yang manis dari kolbunya. Jadi manis madu yang ada di dalam diri seorang mursyid itu adalah ma'rifatnya kepada Allah. Apa kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi? Seorang wali itu menyimpan manis di kolbunya, yashummuha ahluha, yang pasti tercium oleh ahlinya, walaupun dia nggak pakai baju wali, nggak pakai baju ustadz, nggak pakai baju kiai, kecium Pak nanti. Lama kelamaan kecium. Yang paling susah mencerna dan mencium bau kewalian itu keluarga dekatnya. Kenapa? Dia biasa melihat sisi kemanusiaan, sisi manusiawi daripada si waliullah ini. Maka dia berpikir, masa suami saya wali? Masa bapak saya wali? Masa saudara saya wali? Begitu. Jarang. Itulah rahasianya kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi jangan baper Pak. Nabi Lut istrinya khianat gak? Nabi Nuh juga begitu, anak Nabi Nuh juga sama. Ya. Nah, ini kriteria mursyid. Nah, dari mursyid yang seperti ini, antum baru mengambil kontrak belajar dengannya yang kita sebut bayat. Tapi saya dalam kajian-kajian sebelumnya sudah mengatakan bahwa bayat dalam artian sumpah setia abadi itu cuma milik Imam Mahdi di akhir zaman ini, bukan mursyid. Maka bayat-bayat yang ada sekarang itu hanya bayat tabarrukan, mengambil berkah, atau bayat pengantar supaya kita nanti bertemu dengan yang paling pantas membayat. Itu sebabnya di ribat kita Nauraniyah, kita nggak membayat orang Pak. Kita cuma mentalkin zikir. Maka di sini ada akhzul ahdi, ngambil bayat. Yang kedua talqin. Di sini ya. Nah, untuk pengambilan bayat dalam tradisi kami sudah kami hapus. Karena orang seperti saya tidak pantas mengambil bayat. Yang pantas mengambil bayat adalah Al-Ghaus Al-A'zam, Al-Wali Al-Waris Al-Muhammadi, Al-Muntazar, wa huwa Al-Imam Al-Mahdi. Ya, di akhir zaman ini yang paling pantas siapa? Imam Mahdi. Maka kita harus mempersiapkan diri itu. Jadi saya menghimbau diri saya sendiri dan pencinta tasawuf, pencinta akidah Ahlussunnah, pencinta mazhab fikih, thariqat sufi. Jangan fanatis dengan yang kita punya. Kenapa? Karena setiap masa ada puncak kewalian dan tidak mungkin bumi ini, dunia ini kosong dari khutmul walayah, khutmul aulia yang disebut al-ghaus. Setiap masa itu berganti. Dan di akhir zaman ini, karena bumi kita sudah tua, di akhir zaman ini miliknya Al-Imam Al-Mahdi. Maka semua thariqat nanti gabung kepadanya.
Jadi sekarang kita pakai thariqat itu cuma wasilah supaya rohani kita terjaga. Harapan kalau umur panjang nggak mati kena COVID, Pak. Ya, kita bisa berjuang bersamanya. Tapi kan sosok beliau Allah rahasiakan. Nggak mungkin ember di YouTube. Kan ada yang ngaku Mahdi dengan mimpi-mimpinya, diyakini oleh pengikutnya sebagai Imam Mahdi. Ada yang datang juga kepada saya. Ada yang lewat WA. Ada yang Mahdi main IG, Pak. Main Instagram. Apa dalil mengambil baiat itu ada? Itu ternyata di Quran ada. Dulu semua mursyid kalau ngambil talqin, zikir, dan baiat itu bacakan ayat ini. Surat Al-Fat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil sumpah setia kepada engkau wahai Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah wafat, pewarisnya sampai ke mursyid yang ada. Innama yubayyi'una Allah. Mereka sebenarnya sedang mengambil sumpah setia kepada Allah. Jadi mursyid ini harus tahu jalan kepada Allah. Sehingga tangan dia terkoneksi dengan yadullah. Kita nggak usah terjemahin yadullah. Apa arti yadullah? Tangan Allah. Terantum bayangin lagi tangan. Bukan. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim. Yadnya Allah di atas tangan mereka. Ya, terus sampai akhir ayat. Ya. Ini dalil bahwa baiat itu ada di Quran, ada di hadis. Nah, dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW kadang membaiat perorangan, kadang membaiat jamaah. Ada yang menarik, Nabi itu sebelum hijrah itu sudah baiat Khadijah, baiat Ali, baiat Abu Bakar. Itu udah dibaiat semua tuh. Berarti perorangan. Lalu dalam perkembangan ada baiat yang dilakukan di rumah Baitul Arqam. Berarti ada macam-macam baiat, ada periodik. Setelah itu berkembang, datang utusan dari Madinah 12 orang. Itu baiat Aqabah pertama. Karena tempat baiatnya di Aqabah. Diam-diam itu, Pak. Diam-diam walaupun kemudian menyebar. Lalu baiat Aqabah kedua sekitar 70-an orang. Nanti Al-Imam Al-Mahdi mungkin juga sudah akan melakukan proses ini. Sebelum dia muncul diislah oleh Allah, itu akan terjadi proses ini. Sebelum puncaknya nanti ada baiat di Masjidil Haram di Mekah di belakang Rukun Yamani. Yaitu di belakang makam Ibrahim. Di situ ya, atau antara makam Ibrahim dan Rukun Yaman. Di situ nanti ada baiat. Siapa yang membaiat beliau? Disebut mereka pewaris Ahlul Badar. Jumlahnya sekitar 313. Itu yang gelombang pertama yang besar. Nanti akan terus datang dari mana. Begitu, Pak. Jadi jangan terburu-buru dulu ya. Orang-orang kan nggak sabaran. Udah nggak sabaran. Ada berita dikit, oh kayaknya nih Panji Hitam nih. Belum, tar dulu. Masih ada space. Covid-nya belum beres kok. Ya enggak? Baik. Berarti ada baiat fardi, ada baiat jama'i. Baiat apa arti baiat? Sumpah setia. Yang berhak ya Rasulullah. Ar-Razi nggak berhak, Pak. Ya. Aneh nggak pantas. Siapa yang pantas? Mursyid. Mursyid itu cuma ngambil berkah. Ngambil berkah aja mursyid. Kecuali mursyid dia bisa membawa murid kepada Allah. Silakan antum ngambil baiat orang. Ini mursyid aja masih was-was. Sholat aja belum khusyuk, hati aja masih banyak dengkinya, masih banyak ghaflahnya, ngambil baiat orang. Terus mau dibawa kemana tuh murid? Maka saya mengajak diri saya sendiri dan antum, mungkin di luar sana yang praktisi tarekat, ya
Ukur-ukurlah diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ukur dulu dirimu, pantas nggak? Ya. Nggak pantas Pak kita. Saya menganggap diri saya nggak pantas. Kalau antum merasa pantas, silakan. Ya. Oh saya sudah punya ijazah 10, enggak. Ya. Lalu paket baiat itu biasanya ada perjanjian. Akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Ya. Intinya sebenarnya adalah sumpah setia, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Itu dia. Jangan ditambah-tambahin Pak. Ini ada yang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, anna mursyidi waliullah. Nah, ini nambahin namanya. Ini udah mulai muncul nih, ya. Udah mulai muncul. Dulu di Jiran itu ada namanya Darul Arqam. Itu difatwakan sesat di sana karena dia syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah wa anna fulan waliullah. Itu. Walaupun sebenarnya itu tidak merusak syahadat pertama dan kedua, tapi bagi orang-orang yang sensitif itu dianggap menambah-nambahkan. Ini saya dengar beberapa thariqat sudah mulai begitu. Kecuali mursyidnya kutub. Bukan kutu kupret Pak. Ya, kutub. Wali kutub boleh. Kalau wali kutub, pasti kutub yang lain tahu. Ciri-cirinya orang ini disepakati kewaliannya oleh para wali. Karena wali mengerti siapa wali. Apalagi paket dari baiat. Nah, ada setelah itu. Namanya talqin. Apa arti talqin? Bimbingan zikir. Kalau seorang bayi belum bisa makan, disuapin nggak sama bapak ibunya? Disuapin. Seorang murid yang masih baby, yang baru, belum bisa mandiri, disuapin nama gurunya. Itulah sebabnya mursyid itu abul muridin, bapaknya murid. Maka mursyid itu boleh dipanggil ayahanda, boleh dipanggil abi, abati, walidi. Seperti di Jawa itu romo kiai, ya gitu ya. Kalau di Sumatera itu biasanya manggilnya ayah. Abah, di Sunda manggil abah ya, abah anom, itu kan ada kan, abah sepuh, itu panggilan akrab sebenarnya, kalau dalam bahasa Inggris ya, father, ya, itu kan artinya sama. Jadi talqin ini perlu, seorang mursyid nggak mungkin langsung mentalkin. Dia lihat dulu isti'dad ruhiyah si murid. Kesiapan murid. Ada murid yang bisa langsung dikasih talqin, ada yang tidak. Kenapa? Talqin itu ibarat kita nanam biji atau nanam padi. Ini orang kota semua ya, pada nggak ngerti kali ya. Kalau saya dulu pernah nanam padi di sawah. Itu sebelum sawahnya ditanamin, bekas panen sebelumnya, tanahnya keras nggak? Diapain? Dibajak dulu Pak. Membajak sawah sebelum ditanami, itu namanya prakondisi talqin. Itulah fungsi tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu paketnya sebelum talqin, saat talqin, setelah talqin. Seorang murid, kolbu dia itu seperti sawah, gersang. Harus dicangkul dulu, dibajak dulu, dibajak, sampai lembut. Kalau sudah lembut, diairin. Sudah diairin, lalu benihnya ditanamin atau tancepin. Itulah talqin. Jadi apa arti talqin? Menancapkan biji kalimah tauhid ke dalam kolbu murid. Itulah yang dimaksud dalam surat Ibrahim. Syajaratun thayyibah. Kalimatun thayyibah, ya, bahwa kalimat yang indah itu, kalimat yang bergizi ini la ilaha illallah, itu ditanam dalam kolbu murid. Dia seperti pohon. Makanya orang-orang ahli kasyaf itu kalau antum baca la ilaha illallahnya ikhlas, itu ada pohon tumbuh, terlihat sama dia.
Jika di dalamnya ikhlas, itu pohon langsung berbuah. Bukan di sini berbuahnya, di surga. Beberapa ahli kasyaf dulu melihat, tapi mereka bingung, dikira hadis, padahal bukan hadis. Dari kalimat itu muncullah Allah ciptakan malaikat bersayap. Terbang dia. Ada juga yang melihat begitu, dikira hadis Nabi. Bukan, itu bukan hadis Nabi. Itu kasyaf, visualisasi yang terlihat oleh orang yang kolbunya sensitif. Ya, kalau nggak punya ilmunya jadi halu. Hati-hati Pak ya. Jadi perlu nggak talqin zikir? Kalau bagi saya talqin zikir wajib. Karena Nabi mentalkin para sahabat. Coba kita lihat riwayatnya. Pertama riwayat Imam Ahmad, Tabarani, dan Bazzar. 3 riwayat. Ini disahihkan oleh Imam Al-Haythami. Dari Shaddad ya, bin Aus dan Ubadah bin Samit. Apa kata beliau? Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, hal fikum gharib? Ada orang asing enggak? Ya, ini ahlul kitab. Kata rawi ahli kitab. Tapi kalau saya menjelaskan enggak mesti ahlul kitab, tapi orang-orang awam atau orang-orang musyrikin. Lalu kami menjawab, la ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata beliau? Kata Aus, kami diperintahkan menutup pintu. Kalau sekarang matiin lampu, gitu ya. Biasanya kalau orang mau talqin tuh, itu dibuat kondisi sesenyap mungkin, senyaman mungkin. Jangan sampai lagi zikir nanti ada yang ngetuk-ketuk, buka pintu gitu. Maka dikunci pintu, bighalqil bab. Nabi memerintahkan untuk agar pintu dikunci. Faqal, lalu Nabi mengatakan, irfa'u aydiyakum, angkat tangan kalian. Diangkat Pak, itu modelnya. Lalu Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah. Nah, itu ada tekniknya. Tekniknya disembunyikan oleh periwayat hadis, periwayat ilmu zikir, yang nanti antum cuma dapatkan sama mursyid tariqat. Itu tekniknya gimana? Supaya kalimah ini bisa menggoncang isi kolbu. Iza zukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, kolbu bergetar. Nah, itu ada tekniknya Pak. Farafa'na aydiyana, lalu kami mengangkat tangan kami dan baca la ilaha illallah. Selesai, apa kata Nabi? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allahumma innaka ba'astani bihadhil kalimah wa amartani biha wa wa'adtani 'alaiha al-jannah wa innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb, Engkau telah mengutusku dengan kalimat la ilaha illallah dan memerintahkanku untuk menyebarkan kepada umatku, dan engkau menjanjikan siapa yang membacanya pasti masuk surga. Sesungguhnya engkau tidak tukhliful mi'ad, melanggar janjimu. Maka semua yang hadir itu dijamin masuk surga sudah. Orang yang hadir saat itu dijamin masuk surga. Ini salah satu metode. Metode apa namanya? Metode talqin. Ada metode yang kedua. Kalau ini jamaah. Sekarang khusus Sayyidina Ali. Hadis ini riwayat Imam Tabarani dan Bazzar. 2 imam dan kualitasnya hasan. Suatu kali Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah. Tolong tunjuk ajar aku jalan terdekat menuju Allah. Jadi kalau kayak sekarang ini banyak yang nanya, Ustaz, Buya, Kiai, itu kalau nanya ke ulama, gimana cara cepat kenal Allah? Sama, Sayyidina Ali nanyanya begitu. Jadi boleh nggak nanya begitu? Bukan boleh lagi Pak, diharuskan. Zaman udah begini, ya. Covid menyerang kapan saja, maka kita harus siap dengan ma'rifatullah. Apa jawaban Nabi? Oh, dia tambahin, wa ashaluha ala ibadih, cepet, ringan, enak ya, cepet tapi jangan berat. Itu sukanya antum kan? Kalau antum kan nggak mau disuruh puasa 40 hari kan nggak mau, melek 20 hari kan nggak mau, disuruh zikir 70.000 kali kan nggak mau. Maunya yang paling cepet, paling mudah. Wa afdaluha indahu,
dan lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 sekaligus, lebih dekat, lebih ringan, lebih tinggi di sisi Allah. Ini pinternya Sayyidina Ali kalau nanya. Apa kata Nabi? Alaika bimudawamati dzikrillah sirran wa jahran. Wahai Ali, hendaklah engkau melanggengkan zikir baik sir tersembunyi ataupun jahar. Gimana Pak? Melanggengkan itu gimana? Setiap pada sholat kah? Pagi sore kah? Terus. Ada target-targetnya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, kulun nas zakiruna fakhussani bisyai. Kalau itu semua orang juga tahu. Tolong beri dong yang spesial. Mumpung mantunya Rasulullah ya. Apa kata Nabi? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling cepat, yang paling ringan, paling tinggi di sisi Allah, yang dulu dibaca oleh para nabi dan sekarang aku juga mengulang kembali. Apa itu? La ilaha illallah. Seandainya kalimah ini ditimbang, maka semua langit bumi dunia itu kalah. Maka kalau ada, mohon maaf, antum ini ahli dakwah, kenapa dakwah hanya tidak mengena di kolbu jamaah? Mungkin kurang kuat kalimatullah, kurang banyak tabungan la ilaha illallahnya, sehingga kalamnya nggak berat, kalamnya cuma masuk telinga, keluar telinga. Tapi kalau sudah di dalamnya ada dapur kalimah la ilaha illallah, kalamnya hangat, kalamnya berat. Karena tumbuh dari kolbu, masuknya ke dalam kolbu. Wala taqumul qiyamah ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Kiamat tidak terjadi jika masih ada di bumi yang baca la ilaha illallah. Di hadis Imam Muslim, Allah, Allah, begitu kalimatnya. Coba, para ulama kita itu mengatakan, Imam Ibn Arabi, Imam Ghazali, manusia itu adalah alam kecil. Sedangkan alam itu manusia besar. Manusia itu punya organ terpenting namanya jantung. Kalau jantungnya sehat, semuanya sehat. Jantungnya berdenyut. Dek, 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 dek. Kalau jantungnya udah gak berdenyut, mati. Oke. Denyut alam semesta yang membuat alam ini bisa bergerak, bisa bernafas, bisa bertahan belum kiamat sampai zaman ini hari, adalah jantung-jantungnya alam. Siapakah jantungnya alam? Qalbul alamin awliyaullah. Qalbunya alam semesta adalah kekasih-kekasih Allah, yang qalbunya bergetar terus menyebut Allah, Allah, Allah. Ruhnya selalu mengatakan antallah, antallah. Lisannya selalu sibuk mengatakan la ilaha illallah. Jadi mereka ini Pak, itu yang disebut dalam surat Syura ayat 12. Lahu maqalidus samawati wal ard. Milik Allah lah ikatan langit dan bumi. Apa ikatannya? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar. Ini 5. Itulah yang dipakai, yang dibaca oleh malaikat pemikul aras. Jadi malaikat memikul aras itu kan ada 8. Benar? Disebutkan dalam surat Az-Zumar ya. 8. 4 di kanan, 4 di kiri. Itu zikirnya tadi. Lalu yang kelima, la haula walanya sama siapa? Itu ada pada qalbu wali. Kalau walinya mati, atau sudah nggak ada yang baca kalimah itu di bumi, itu tiang aras goyang. Itulah kiamat. Jadi nggak usah khawatir dulu, kiamat masih bisa diundur. Cuma ngundurnya nggak tahu Pak, bisa lama apa bisa cepet. Ya, saya ulangi. Kolbu, jantung itu organ terpenting tubuh manusia, benar? Kalau jantung rusak, rusak nggak tubuh? Jantungnya alam semesta siapa? Aulia Allah. Ini dia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim,
La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak terjadi kiamat, kerusakan terbesar di alam semesta sampai tidak ada di bumi yang membaca Allah, Allah. Yang baca Allah, Allah lisan atau kolbu? Lisan atau kolbu? Sebenarnya lisan ini menerjemahkan isi kolbu. Jadi intinya ada pada kolbu. Lalu Sayyidina Ali nyundul lagi, nanya, wahai Rasulullah, itu kalimah saya tahu, tapi tekniknya gimana? Itu pertanyaannya. Mumpung sama Nabi, berdua sama Nabi beliau. Apa kata Nabi? Ghammid ainaik wasma' minni la ilaha illallah. Pejamkan matamu lalu baca la ilaha. Wah, ini teknik talqin dalam thariqah. Maka dalam semua thariqah sufi itu mata mesti dipejam Pak kalau zikir. Itu bukan tidur. Jadi antum kalau pergi ke zawiyah-zawiyah, surau-surau pesantren zikir, mereka merem itu bukan lagi tidur Pak. Merem itu lagi zikir. Cuma kalau yang di sini merem beneran tidur ini. Oh tidur kan? Gak apa-apa, biarin. Itu lagi programming. Summa fa'ala dzalika birafis saut, ya. Dibaca 3 kali, Nabi bimbing, diulang. Berapa kali? 3 kali. Birafis saut, dengan suara yang tinggi. Inilah dalil bahwa talqin boleh dengan suara keras. Ya. Sedangkan yang tadi dalil kalau talqin suaranya agak lirih, pelan. Ya. Maka tidak ada thariqat sufi kecuali lewat jalur Sayyidina Ali. Dan itu ahlu sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Ali pintunya. Maka tidak ada thariqat di dunia, thariqat zikir kecuali lewat Sayyidina Ali. Hatta Naqsyabandi itu jalurnya 2. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhuma ajma'in. Ya. Ini masih banyak nih metode-metode zikir yang ada di dalam kitab ini, ya. Lalu, apakah talqin atau baiat itu khusus buat laki-laki? Tidak, juga perempuan. Karena waktu baiat Aqabah itu perempuan ada yang hadir. Apakah khusus dewasa? Tidak, boleh anak kecil. Kalau anak kecilnya siap. Bahkan anak kecil itu kalau dalam ilmu neurologi, gelombang otaknya itu bukan beta, tapi theta. Maka anak kecil ini gampang dibawa zikir. Gampang ya, lebih cepat mereka Pak daripada kita. Oke, kira-kira itu kajian yang paling penting pada pagi ini. Pertama tentang syarat atau kriteria mursyid yang dicari ada 4. Kemudian apa yang kita ambil dari mereka? Saya mengatakan ada baiat, ada talqin. Namun di akhir zaman kalau ada baiat itu cuma tabarukan, ngambil berkah. Ngambil berkah aja. Jadi boleh nggak seorang mursyid ngambil baiat? Boleh, silakan, tapi tabarukan. Dalam hatinya harus mengatakan yang berhak ini adalah pewaris tunggal Nabi, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Dia cuma naib aja, cuma wakil, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ada macam-macam metode talqin, ada berjamaah, ada pribadi. Nah, inilah yang kemudian tidak diwarisi oleh ahli fikih, tidak diwarisi oleh ahli akidah, tidak diwarisi oleh politisi. Ustadz politisi nggak bakal kenal ini kalau dia nggak pernah berthariqah. Yang tahu ini siapa? Ahli thariqat. Maka nggak mesti ustadznya nggak tamat Timur Tengah, nggak mesti kalau dia ke Timur Tengah nggak pernah ngambil talqin, sama. Karena talqin itu dulu diambil oleh ulama kita di Mekah, di Madinah, di Hadramaut, Mesir, dibawa, nyebar sudah ke negeri kita. Ya, alhamdulillah, maka tidak ada negeri, wilayah di Nusantara kecuali wali-wali Allah dulu pernah menyebarkan talqin zikir la ilaha illallah. Jadi kenapa Bapak Saudara sahabat Allah, zikir-zikir kita kurang menyentuh kolbu? Karena belum pernah disuapi oleh ahlinya. Maka saya berharap carilah ahlinya, berguru kepadanya, ikuti metodenya. Jangan langsung suka-suka antum, Pak Kiai, talqin langsung dong. Gak bisa begitu.
Dia punya metodologis, ikutin aja. Itu namanya adab berguru. Pak Kiai, saya kan sudah lama, langsung aja. Kalau kiainya tersinggungan, gawat Pak. Kamu cari aja guru yang bisa kamu buat suka-suka. Bisa gituin ntar Pak Kiainya. Ya. Jadi kita kalau berguru, ada nanti adab-adabnya. Insya Allah nanti di pertemuan ke depan, ada namanya adab terhadap guru dan sahabat. Insya Allah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Buya, mudah-mudahan dan saya yakin bahwa ilmu yang disampaikan ini bisa menjadikan kita setahap demi setahap menuju ma'rifatullah. Amin. Di dalam syarat yang disebutkan untuk mursyid itu memiliki ijazah tertulis atau lisan, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Kemudian tadi Buya mencontohkan beberapa profesi, seperti dosen harus punya ijazah S3 yang disahkan oleh kampus di mana dia kuliah. Atau juga mungkin kalau sambilkan contoh dokter, juga ada sumpah jabatan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dokter yaitu ID. Atau juga profesi-profesi yang lain yang memang menunjukkan bahwa orang tersebut setelah dibaiat atau setelah disumpah jabatan, maka dia berhak menjadi seorang pembimbing atau seorang dokter secara legal. Ya. Nah, berkaitan dengan mursyid ini, saya secara pribadi mengenal 3 orang paling tidak yang menjelaskan tentang sufi ini atau tasawuf ini. Tapi saya belum tahu persis apakah yang bersangkutan sudah memiliki ijazah atau tidak. Bagaimana saya untuk mengetahui bahwa ijazah yang dimiliki, kalau suatu saat saya tanyakan, itu adalah betul-betul ijazah yang memiliki legal formal yang ditetapkan oleh, katakan dalam tanda petik, profesi, kalau ini profesi Buya ya, profesi thorikoh tadi atau sebagai mursyid tadi. Siapa yang mengeluarkan untuk saat ini ijazah tersebut? Supaya kita yakin, karena betul yang dikatakan Buya tadi, banyak sekali thorikoh yang ditawarkan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang mursyid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang baiat. Kita semua ketika di dalam rahim itu sudah berbaiat dan kita ma'rifatullah. Qalu bala syahidna, itu adalah bentuk baiat manusia ketika di dalam rahim. Nah, apakah perbedaan baiat yang memang betul-betul sudah kita katakan kepada Allah di dalam rahim ketika ruh kita akan ditiupkan dengan baiat-baiat berikutnya? Apakah ada baiat major atau mayor yang tadi disampaikan kita kepada Allah ketika di dalam rahim, kemudian ada baiat-baiat minor atau baiat-baiat pendamping setelah itu yang dibutuhkan? Oke. Cukup dulu itu dulu. Terima kasih. Buka halaman 81. Ada judulnya Tanaqulul Izni. Bagaimana proses perizinan ijazah dalam dunia tarekat? Karena di zaman Rasulullah dulu tidak banyak sahabat yang berani mendaulat dirinya menjadi guru kecuali diizinkan Nabi. Maka sikap atau sistem yang ketat itu kemudian berkembang. Di abad kedua, kata Imam Amir Asy-Sya'bi, apa kata beliau? Dulu ilmu ini ilmu sudur, ilmu fikih kah, akidah kah, apalagi ilmu zikir itu ilmu sudur, ilmu dada, adanya dalam rohani. Namun ketika ilmu itu ditulis, syarakana man laisa minna, syarakana man laisa bi ahlin, maka ikut serta membaca teks tersebut orang yang tidak ahlinya. Semenjak saat itulah Muhammad bin Sirin mengatakan, apa kata beliau? Sammu lana rijalakum, itu tertulis dalam Sahih Muslim bagian muqaddimah. Ketika sudah muncul orang-orang mengaku, maka diperlukan ijazah, sanad. Apa kata Muhammad bin Sirin? Kami setiap kali dengar orang mengatakan Nabi bersabda, ini zikir dari Nabi, ini kalam Nabi. Apa kata kami? Mana gurumu? Siapa gurumu? Siapa yang mengizinkan kepadamu? Sammu lana rijalakum. Sebutkan nama rijalmu, nama sanadmu.
nama syekhmu. Kalau sekarang kamu lulusan mana? Yang mengasih ijazah kamu siapa? Boleh Pak. Cuma kalau ilmu hadis sama ilmu ini agak beda dikit. Kalau ilmu tarekat ini agak kenceng adabnya. Antum gak akan berani. Paling bahasanya agak lembut. Pak Kiai mohon izin, boleh dong cerita dulu proses Pak Kiai bertorikot sampai dapat izin. Itu ngulik Pak, caranya halus. Jangan bilang, Pak Kiai mana ijazahmu? Jangan gitu, dipecat ntar. Pakai adab. Tujuannya sama, tapi bahasanya beda. Coba kira-kira kalau yang pertama tadi kalimatnya, kiainya bakal cerita nggak? Bakal cerita kalau yang pertama. Dia ceritalah pertemuan dia dengan guru-gurunya, lalu dia dapat ijazah dari gurunya, dia cerita. Kalau kurang yakin, datang ke perpusnya, nanti akan ada ijazah. Ijazah-ijazahnya banyak. Ya. Jadi bisa konfirmasi, bisa nanya. Di dunia thariqah hari ini beruntungnya. Sekarang hampir semua thariqah itu ada izin tertulis dari guru. Nah ini amannya. Siapa yang mengeluarkan? Mursyid sebelumnya. Bukan jam'iyah, bukan organisasi Jatman, bukan. Jatman itu untuk menjaga habit atau menjaga kondisi, menjaga guyupnya orang tarekat lah. Itu Jatman, Jam'iyah Thariqah yang sekarang dibina oleh Habibna Lutfi. Beliau lah mursyid yang paling berkarisma sekarang yang membina itu. Tapi Jatman tidak punya hak untuk mengeluarkan ijazah kecuali ijazah di zawiyah dia, di padepokan dia, di surau dia, di pesantrennya, kira-kira begitu. Namun banyak sekarang fakta bahwa banyak mursyid sudah tidak mengijazahkan, seperti Abah Anom, kalau di Banten Abah Ahmad Sukanta, dulu Bah Asrori di Surabaya udah gak nurunin ijazah Pak. Maka kepada murid-murid beliau, gak usah pusing. Kan kita bukan, gak penting sebenarnya ijazah-ijazah. Yang penting kita pernah punya guru, amalkan saja zikirnya sudah. Ya, amal aja zikirnya selesai, gak ada masalah. Ya, tapi tolong bedakan, zikir itu makanan kolbu. Adapun makanan ruh, ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah lewat taklim, ta'rif, belajar ma'rifat kepada ahlinya. Gak mesti mursyid kita sendiri. Bisa jadi orang lain. Bisa jadi orang lain ya. Itu yang pertama Pak. Jadi siapa yang punya hak mursyid yang dulu dia punya ijazah kemursyidaan? Hanya itu yang boleh ngeluarin. Jadi kalau dia bukan orang yang dapat ijazah kemursyidaan, walaupun ada 1 juta, 1 miliar murid mengangkat dia, nggak berlaku. Kecuali dia buat thariqat sendiri. Buat aja thariqat sendiri nggak ada apa-apa. Boleh juga kok. Yang kedua tadi, saya lupa Pak. Apa tadi? Oke, baik. Baiat ruh. Bapak masih ingat gak? Nggak ingat kan? Nah, kita sebut itu amnesia ruhani. Karena Rasul sudah wafat, maka kita cari pewaris Rasul, pewaris Nabi. Mereka nanti yang akan gedor-gedor kolbu kita. Ingat kali kamu dulu pernah syahadat, pernah bersaksi kepada Allah. Jadi fungsi ulama itu untuk mengingatkan kita kembali syahadat yang itu. Cuma mengingatkan itu bukan dengan visual. Ruh itu kan tidak mengingat Allah dengan bentuk. Karena bentuk ruh sendiri kita nggak tahu. Bentuk, wajah, rupa itu urusan ini nih. Kalau ruh nggak, ruh itu rasa. Kenangan-kenangan rasa. Ciri-cirinya satu, disebut namanya kolbunya bergetar. Di saat kolbu bergetar, sebagian orang nangis. Sebenarnya ruhnya sedang teringat dengan masa dia berbaiat dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi mursyid Pak. Jadi kalau mursyidnya tidak pernah mengalami hal yang sama, dia nggak akan pernah mengantarkan murid ke hadirat Allah, nggak akan pernah. Jadi si mursyidnya nggak bergetar kalau zikir, gimana dia bisa menggetarkan orang lain? Kira-kira begitu, ya. Itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan saya Ustaz. Dalam tariqah itu kadang-kadang mereka zikirnya sampai keras sekali. La ilaha illallah gitu ya. Itu kan kadang-kadang kalau yang dekat rumahnya itu kan merasa terganggu karena keras suaranya. Sedangkan di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Allah dan tadarru' dengan rendah hati, khufyah dengan suara yang samar-samar. Sementara banyak orang yang zikir dikeraskan, doa juga keras. Nah, itu yang sebetulnya yang bagaimana Ustaz, yang sebenarnya yang bagusnya yang mana itu, apa jahar juga boleh, apa sir boleh? Kalau yang jahar itu dalilnya apa Ustaz? Kalau yang merujuk kepada Al-Quran kan harusnya kita itu kalau berdoa, berzikir ya khufyah, artinya khufi secara pelan, secara samar-samar gitu ya. Baik. Itu aja Ustaz pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan konfirmasi sebenarnya ya. Karena antum kayaknya pengamal zikir keras juga. Itu nurnya nyambar-nyambar Pak. Kalau kita berani klaim, di Quran zikirnya cuma lembut. Itu ayat yang mana dulu? Kan surat Al-A'raf ayat 205. Antum gak baca Al-Baqarah ayat 200? Ya kan? Gak baca hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau hadis yang tadi, biraf'is saut. Siapa yang paling mengerti isi Quran? Ahlul Quran. Siapa yang menulis tentang adab ilmu Quran? Imam Nawawi. Tibyan. Beliau juga nulis tentang kumpulan zikir, indeks zikir, judulnya Al-Azkar. Al-Azkar An-Nawawiyah. Baca pengantarnya dan itu sudah diterjemahkan kalau belum bisa bahasa Arab. Kalau yang udah bisa bahasa Arab, nikmati yang Arabnya. Apa kata beliau? Dikumpulkan, ini dalil zikir keras, ini dalil zikir lembut. Dikumpulkan. Jadi orang-orang yang masih mempermasalahkan zikir keras nggak ada di Quran, itu orang nggak ngupdate ilmu. Jahilnya murokab sudah. Itu ditulis sudah abad ke-7 Hijriah, tahun 600-an Hijriah, Imam Nawawi udah nulis. Masa ente belum update juga sih? Gitu kita bilang, ngomong ke dia. Apa kata beliau? Zikir jahar, zikir sir, dua-duanya tidak boleh dipertentangkan. Karena dua-duanya sabit fil Quran. Dua-duanya ada di Quran. Terus gimana? Nabi itu kadang mengajarkan keras, kadang mengajarkan lembut. Itu aja. Hanya ulama ahli fikih, ahli zikir lah yang mengerti kapan keras, kapan lembut. Jadi fas'alu ahla dzikri, tanya ke pakar zikir, kapan kita keras, kapan kita lembut. Salah satu murid dari Abah Anom datang kepada saya, Ustadz, saya kalau zikir la ilaha illallah ba'da sholat harus 165, harus kenceng. Saya tanya balik, bukannya antum dulu diajarin beliau, pangersa Abah, zikir keras, terus ada zikir lembut. Kalau lagi ngantor, kalau lagi di tempat kerja, kalau lagi safar, gak usah zikir yang keras, pakai zikir yang lembut. Maksud beliau begitu, jangan saklek. Kalau enggak sesuai kondisinya zikir keras, ya zikir lembut aja. Sebenarnya zikir keras, zikir lembut itu bukan masalah afdol, tapi kondisi. Di saat kolbu kita sedang bermasalah, maka zikir jahar paling afdol. Di saat zikir kolbu kita sudah tenang, jiwa kita sudah teratur, zikir lembut itu lebih afdol. Maka muncullah satu kalam dalam riwayat Al-Baihaqi, khairu dzikri ma khafi. Sebaik-baik zikir itu yang lembut, lirih. Baru nyambung sama surah Al-A'raf. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah di dalam dirimu, dalam lembaga jiwamu, dengan kerendahan hati, dengan tidak menjaharkan dengan lisan. Baru masuk. Jadi ayat ini jangan dipertentangkan dengan ayat yang lain. Ya. Ini yang lucu, teman saya praktisi ruqyah membid'ahkan zikir keras. Tapi kalau dia meruqyah, dia bentak-bentak orang pakai takbir. Bentak-bentak orang pakai ayat. Padahal Nabi nggak pernah bentak-bentak orang pakai takbir, nggak pernah. Malah Nabi yang dibentak orang. Siapa yang melindungimu dari pedangku? Jawaban Nabi, Allah. Langsung jatuh dia. Jadi Nabi kalau baca Allah jadi pedang, Pak. Sakti. Kalau kita baca la ilaha illallah, takbir, udah berbuih. Udah habis suara. Gak menang-menang juga. Kalah lagi. Berarti kita baru baca di lisan.
tentara Al-Mahdi di akhir zaman itu menaklukkan Rum cukup dengan takbir. Berarti takbir dia takbir yang mana tuh? Bukan takbir yang berisik, tapi takbir yang menggetarkan langit dan bumi. Yang bersumber dari kolbu, terjun, tembus ke dalam kolbu. Jadi nggak ada masalah. Mau zikir keras, mau zikir lembut. Namun, kalau tetangga kita terganggu ya, kasihan Pak. Zikir lembut lah. Kecuali antum lagi mabuk zikir. Ya. Apa kata Nabi? Uzkurullah hatta yakul. Zikirlah kepada Allah hatta yakulal munafikun, sehingga orang munafik berkata muraun, di riwayat kedua majnun, sampai orang munafik menuduh kamu gila atau ria. Ya. Makanya dulu ada yang nanya di sini, mohon maaf langsung saya potong karena beliau sudah sepuh. Itu zikir, hitung-hitungan, kenapa itu? Langsung saya, mohon maaf saya potong langsung, kasihan. Masih ada beliau? Masih ada? Wah, kalau Ma'ani dia nggak mau ikut ngaji lagi. Nggak apa-apa ya. Itu kenapa? Masa seumur begitu masih suuzon sama orang zikir, ntar jadi munafik kata Nabi. Bahaya. Maka semoga semenjak saat itu dia tidak suuzon lagi sama orang yang berzikir. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Begini. Oke, baik. Fadhal. Satu lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, perkenalkan nama saya Khairul Saleh. Pak Khairul. Jamaah Nabawi. Jadi saya ngikutin dari awal tadi, Buya. Mungkin ada satu pertanyaan juga yang masih bisa dibantu dijelaskan. Tapi setelah beberapa hal yang disampaikan Buya tadi tentang Shaddad bin Aus, Ubadah bin Somit, dan kebetulan saya sempat dulu ke sana itu di Palestina itu Al-Quds, Baitul Maqdis, dan kejadiannya memang unik. Satu saat itu ada orang Palestina yang memang dari rombongan narik untuk ziarah ke Shaddad bin Aus sama Ubadah bin Somit. Kita nggak sengaja misal dari rombongan, akhirnya terpisah dan ketinggalan memang akhirnya karena nggak tahu jalan, notok, tatak tutok, istilah kesana kemari nyari nanya jalan. Terus kedua ada pernyataan dari mursyid juga sebetulnya dari Abu Yadim Jati Cidahu. Beliau mengatakan selalu itu diulang-ulang di hadapan santrinya. Pernyataannya begini, Buya. Jadi kalau ditanya tentang thariqahnya, Abu Ya tidak pernah ngaku. Padahal beliau sudah maklum diketahui dan sudah mafhum bahwa beliau itu mursyid thariqah dari Syadziliyah. Ditanya sama santrinya, thariqahnya apa? Thariqah aing mah ngaji. Thariqah saya itu ngaji. Dan itu diulang-ulang dan itu masyhur sampai sekarang. Jadi kalau ditanya tentang thariqah Abu Ya, thariqah saya ngaji. Bahasa Sundanya begitu, cuman bahasa Sunda yang logat Banten kira-kira begitu. Kedua, dari pernyataan dari Syekh Nawawi Al-Bantani ketika ditanya tentang wajibkah berthariqah, Syekh Nawawi tidak menjawab. Nah, saya kenal itu atau mengetahui sedikit tentang thariqah itu dari pernyataan-pernyataan para guru-guru yang saya dengar fatwanya begitu atau pendapatnya. Jadi bahkan ada satu pernyataan begini dari satu guru tentang thariqah itu terbagi dua katanya. Thariqah perjalanan atau thariqah madhab yang dikatakan syariat, ada di situ Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dikatakan thariqah madhab. Itu syariat atau fikih yang kita pakai sehari-hari. Kedua adalah thariqah dzikir. Thariqah dzikir kita kenal semua, udah dengar diajarin sama Buya di sini. Ada thariqah Sadiliyah, ada mursyidnya sendiri, ada imamnya sendiri, ada thariqah Naqsabandi, ada thariqah Qadiriyah, ada mursyid sendiri. Nah, ini berujung kepada satu pertanyaan yang mengatakan bahwa itu thariqah madhab itu wajib. Thariqah yang dikatakan fikih itu wajib punya imam, punya madhab. Itu wajib gitu. Bagaimana kedudukannya dengan thariqah dzikir? Apakah kita ini yang awam wajib berthariqah
Karena saya perhatikan juga kalau para habaib, para sayyid itu ya tidak banyak yang bertorikoh. Bahkan torikoh am yang diambil seperti pembacaan Rotibul Haddad, Rotibul Atos, itu torikoh yang am yang sudah diijazahkan oleh para imam. Abdurrahman Atos sama Abdullah bin Al-Haddad. Itu ijazah langsung am yang dipakai langsung oleh para jamaah. Dan makanya banyak majelis-majelis zikir yang tanpa ijazah, katakan dulu. Apalagi bayat yang dikatakan Buya tadi. Pertanyaan saya satu, kenapa juga para habaib juga nggak banyak yang bertorikoh itu? Nggak banyak. Saya tanya langsung, Bib, kenapa itu para habaib? Ya kan saya udah ada datunya sendiri ngajakin rotib, baca aja rotib, katanya begitu. Begitu Kiai. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul ini pemain lama di torikoh ya. Saya akhirnya ketemu juga dengan murid Abu Yadim Yati. Sebelumnya 3 bulan lalu saya ziarah ke sana. Ya. Betul, beliau kalau ditanya torikoh Abuya apa? Saya dulu nggak tahu kalau beliau pernah ngomong begitu, karena kita di majelis kita jawabnya sama. Torikoh antum apa? Jawabannya sama. Torikoh saya taklim, ta'alum, ngaji. Saya baru dengar Pak barusan. Ternyata Abu Yadim Yati kalau ditanya torikohnya apa, bukan Syazili, bukan Qadiri, bukan Naqsyabandi. Tapi jawabannya ngaji. Apa maksudnya? Beliau sedang mengajak, kalau ada orang belajar zikir, zikir itu kan sudah pakem, udah kaku, udah begitu-gitu aja. Orang yang zikir, kebakar Pak. Kalau dia cuma zikir, penawarnya adalah taklim. Jadi kenapa banyak, mohon maaf ya, orang belajar zikir kemudian jadi aneh-aneh, karena dia nggak ngaji. Itu yang dimaksud oleh Abu Yadim Yati. Maka murid-murid beliau yang ngaji terus bertorikot pasti pada waras seperti Bapak. Tapi kalau yang cuma zikir-zikir doang, wah itu udah nggak jelas tuh. Jalan, rambut udah nggak keurus, kemana-mana, udah nggak jelas. Karena dia sudah masuk ke alam lain, dimensinya bukan dimensi ini lagi. Dan nggak bisa balik, susah baliknya. Maka beliau menyindir orang-orang yang mencukupkan torikoh itu dengan hanya ambil wirid, zikir, kebakar Pak. Zikir itu panas. Coba aja zikir. Allah, langsung hangat tuh. Hangat langsung. Kalau melewati dosisnya, bisa kebakar badan kita. Ini ibarat saja. Seperti orang kebakar amat teks. Jadi ini saling tawar-menawar. Ngaji doang, garing. Benar gak? Maka orang yang jago baca kitab, tapi tidak ahli wirid, garing ilmunya. Bosan kita dengernya. Ah, ustadz ini ngoceh doang. Gitu. Kering, kita nggak merasakan sentuhan kolbunya. Maka ini harus dijamak, digabung. Itulah torikoh kiai-kiai kita, abuya kita zaman dulu. Ini saya mau kasih tahu Pak, banyak yang protes. Kok Ar-Razi masih muda dipanggil abuya? Itu bukan saya yang manggil diri saya abuya, itu guru saya yang manggil saya abuya. Dan di kampung saya biasa, buya, itu anak muda, tua itu dipanggil buya. Tapi kalau abuya, itu langsung guru kita yang ngijazahin. Jadi itu bukan panggilan saya sendiri, saya lebih senang dipanggil Ar-Razi. Ar-Razi gitu. Atau dipanggil bro gitu Pak, lebih senang karena dianggapnya muda. Kalau abuya kayaknya tuhe ya. Mau gimana lagi? Ya, kita hargai juga guru kita, masa kita nggak hargai? Ya, kalau saya menolak sama dengan menolak panggilan guru kan? Dan itu gak dibuat-buat kan? Antum manggil-manggil aja kan? Karena guru sudah bertitah, itu ridhonya guru. Karena ilmu itu bukan fisik Pak, ilmu itu ruh, spirit. Jika ma'rifatnya tinggi, dia tua walaupun tubuhnya muda. Antum tua, tapi nggak punya ma'rifat, itu bocah, bocil. Boneka, ya, boceh kata orang Persia, bocah kata orang Betawi sama. Terus tadi tentang kok para habaib sayyid kok jarang bertorikoh. Antum baca buku namanya Al-Manhaj As-Sawi karya Habib Zain Sumait ya. Beliau yang mendirikan Rabithah Alawiyah.
bahwa thariqah Ba'lawi memang thariqahnya am. Makanya kalau Pak Khairul nanya, Beb, antum thariqahnya apa? Ya pasti dijawab, atuk saya, datuk saya sudah begitu. Cukup Pak, itu khas untuk para habaib. Kita nggak bisa begitu. Di darah mereka ada darah putih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka sedikit saja tasdik tentang abahnya, jidnya, itu langsung usul kepada Allah. Namun secara hukum alam, habaib tidak habaib kalau nggak ngaji ya jahil. Sama dengan orang biasa. Habib kalau nggak ngaji ya sama ke orang awam. Tapi kalau Habib ngaji, kita kalah langsung Pak. Kenapa kita kalah langsung? Karena dia punya mahabbah yang tinggi kepada jin-jinnya dan Sayyid al-Alamin baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan mencoba mencari rasa dulu. Tapi untungnya Nabi menyebutkan nasab itu ada dua. Ada nasab warasah, ada nasab jisim. Ahlu bait. Maka ahlu bait ini ada dua. Ahlu bait biologis, bin, Asegab, Atos, Haddad, Aidrus, ada 200 ya, berapa tuh? Banyak banget itu. Ada Al-Mahjub, ya, ada Bazara'ah, macam-macam. Saya ke Prancis ini ketemu Bazara'ah. Tahu-tahu orang mana Pak? Orang Makassar. Orang Makassar. Habibnya diganti pakai gelar Andi. Jadi Andi itu di Makassar dulu, itu pengganti gelar Sayyid Habib. Seperti di Banten diganti dengan Raden. Jadi sebenarnya Raden-Raden yang ada sekarang itu Sayyid Syarif. Namun ada yang jalur yang kuat, ada jalurnya dianggap kurang kuat oleh Robito Alawiyah, jalur Azmat Khan. Itu kurang kuat. Ya. Tapi kalau bagi saya semuanya zuriat Rasulullah saya hormat dan saya angkat tangan kepada mereka-mereka. Ya. Karena khawatir ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ijazahnya thariqah Ba'lawiyah itu am. Kalau mereka ngambil am, ya dapatnya am. Kalau mereka mengikuti jid yang aslinya, siapa jid aslinya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngambil talqin jamaah atau talqinnya khas tadi. Ngambil talqinnya khas. Fardi, berdua dengan Nabi. Maka Sayyid Habib yang ideal, dia punya guru spiritual yang mentalkin dia secara khas. Baru tergabung dalam dirinya Habib zahir dan batin. Kalau enggak, antum bisa-bisa lebih tinggi derajat kerohaniannya dari seorang Habib, bisa. Tapi jangan GR dulu. Dia punya jid namanya Ali, punya jiddah namanya Fatimah. Itu beres urusan mereka tuh. Punya Hasan wal Husain yang Nabi katakan Sayyidah Syababil Jannah. Jadi mereka kirim Fatihah aja atau salawat kepada Nabi, lalu keluarga Nabi. Langsung bergetar itu dirinya. Coba lihat Al-Habib Umar. Setiap salawat beliau sudah hanyut Pak. Hanyut beliau langsung. Karena cerita tentang jidnya beliau. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hati-hati para habaib Sayyid ini. Jangan mengerdilkan rahmat Allah. Kan ada tadi jalur zuriat nur. Yang turunnya ke ulama meskipun bukan anak biologis Rasulullah. Makanya dulu para sahadah, para asyraf, mereka juga berguru ke kiai-kiai yang bukan sayyid. Kenapa? Mereka menganggap walaupun saya sayyid, antum pewaris ilmu jid aneh, gitu ngomongnya. Maka mereka pun juga ngaji kepada para masyaikh, para kiai yang bukan sayyid. Karena pada hakikatnya pewaris Nabi itu bukan pewaris jisim saja, tapi al-ulama warasatul anbiya. Siapa saja yang ada nur khasyah, rasa takut kepada Allah di kolbunya, adalah pewaris Rasulullah yang sebenarnya. Meskipun tidak ada sayyidnya, tidak ada habibnya. Jika nanti dikumpulkan di hari kiamat, yang pertama Nabi panggil ya dia. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita nggak boleh suuzon Pak sama habaib. Nanti suul ada Pak, gugur semua thariqat Bapak nanti. Zikir-zikir Bapak hilang ntar, sholawatnya nggak nyampe. Nah ini terakhir saya jawab, ada sebuah sholawat yang diajarkan Nabi, hadis Sahih Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Bacalah sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, sampaikan salam, sholawat rahmat kepada Muhammad, Nabi Muhammad, keluarga Muhammad, istri-istri Muhammad,
dan keturunannya. Ini mukjizat Nabi. Keturunannya sampai sekarang masih ada. Jadi antum baca sholawat tuh mereka dapat Pak zuriatnya. Tapi zuriat ada dua, zuriat ruhi, zuriat jasadi. Jadi kita yang bukan raden, bukan sayyid, punya kesempatan menjadi zuriat ruhi. Semoga kita bagian dari mereka, amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup ya. Semoga kajian ini diridai Allah. Amin. Aib kita ditutup oleh Allah. Amin. Allah masturna bisitrikal jamil. Amin. Wa nas'aluka ridhak. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa ajirna minan nar. Wa ajirna minan nar. Razuqna ya Rabbana ma'rifataka wa musyahadatak. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.